Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Riri Putri Dianti dengan NIM 20250070070 dari kelompok 1. Di sini kelompok kami menganalisis 3 perusahaan dan saya mendapat bagian untuk menganalisis PT Sumarikon Agung Tbk. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 1975 dan dikenal sebagai pengembang kota mandiri. Presentasi ini merupakan tugas proyek dari mata kuliah akuntansi keuangan. Laporan keuangan merupakan sumber Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang sangat penting bagi perusahaan maupun pihak luar, seperti investor dan kreditur. Oleh karena itu, penyusunannya harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Melalui analisis ini, kami ingin mengetahui apakah penyajian aset PT Sumarikon Agung Tbk telah sesuai dengan standar yang berlaku. Tujuan dari analisis ini ada 4. Yang pertama, menganalisis penerapan PSAK pada perusahaan. Yang kedua, mengevaluasi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset. Yang ketiga, memberikan rekomendasi apabila masih terdapat kekurangan. Dan yang terakhir, memberikan solusi agar kualitas laporan keuangan perusahaan semakin baik. PT Sumarikon Agung Tbk ini didirikan pada tahun 1975 dan merupakan salah satu perusahaan pengembang properti terbesar di Indonesia. Perusahaan ini mengembangkan kawasan kota mandiri yang meliputi perumahan, apartemen, pusat perbelanjaan, hotel, sekolah, rumah sakit, dan berbagai fasilitas lainnya. Saham perusahaan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode SMRF. Visi dan misi perusahaan, visinya adalah menjadi perusahaan properti terbaik di Indonesia dengan menciptakan komunitas yang berkelanjutan dan memiliki kualitas hidup yang tinggi. Sedangkan misinya adalah membangun kawasan yang terencana dengan baik, menciptakan inovasi perkotaan, serta memberikan nilai ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Dalam analisis ini digunakan beberapa PSAK yang berkaitan dengan aset perusahaan seperti PSAK mengenai aset tetap, properti investasi, persediaan, serta instrumen keuangan. PSAK tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah laporan keuangan perusahaan telah disusun sesuai standar akuntansi. Analisis kami didukung oleh beberapa teori, yaitu teori keagenan, teori sinyal, teori akuntansi positif, teori penyusutan aset, dan juga analisis rasio keuangan. Teori-teori tersebut membantu menjelaskan hubungan antara manajemen, investor, serta bagaimana perusahaan menyajikan informasi keuangan secara transparan. Analisis nilai waktu uang. Pada bagian ini kami menganalisis obligasi berkelanjutan 5 tahap 3 seri B menggunakan konsep present value atau nilai kini. Tujuannya adalah untuk mengetahui nilai ekonomis obligasi saat ini berdasarkan arus kas yang akan diterima di masa depan. Contoh perhitungannya, hasil perhitungannya menunjukkan bahwa obligasi dengan nilai nominal sekitar 971 miliar memiliki nilai kini sekitar 663 miliar jika didiskontokan dengan tingkat bunga 10% selama 4 tahun. Perhitungan ini menunjukkan pentingnya konsep nilai waktu uang dalam pengembalian keputusan investasi. Kas dan setara kas perusahaan mengalami peningkatan pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan kondisi likuiditas yang cukup baik. Selain itu, perusahaan memiliki piutang usaha dari pihak berelasi maupun pihak ketiga, sedangkan wesel tagih tidak disajikan secara terpisah karena disesuaikan dengan karakteristik industri properti. Nilai aset tetap perusahaan
terus meningkat selama 3 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya penambahan investasi dan pengembangan proyek. Perusahaan menggunakan metode eh, penyusutan garis lurus atau straight line method, sehingga beban penyusutan dihitung secara merata selama umur masa manfaat aset. Berdasarkan hasil analisisnya, tidak ditemukan indikasi penurunan nilai aset pada tahun 2025 sehingga perusahaan tidak perlu mengakui rugi penurunan nilai aset. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2025, PT Summarecon Agung Tbk ini tidak memiliki aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Artinya, seluruh aset tersebut masih digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Rekomendasi dan inovasi. Berdasarkan hasil analisis, kami memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama, memperbarui nilai wajar properti investasi secara berkala. Yang kedua, meningkatkan pengungkapan aset tak berwujud. Yang ketiga, memperkuat cadangan piutang untuk yang berpotensi tidak tertagih. Yang selanjutnya, meningkatkan transparansi mengenai penyusutan aset tetap. Dan yang terakhir, terus memantau aset yang berpotensi diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual. Selain itu, kami juga mengusulkan penggunaan dashboard dan flowchart, pengendalian internal kas agar pengelolaan aset menjadi lebih efektif. Demikian bagian analisis yang dapat saya sampaikan mengenai PT Summarecon Agung Tbk ini. Perusahaan ini telah berkembang dari pengembang perusahaan menjadi pengembang kota mandiri dengan penerapan PSAK yang cukup konsisten. Meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan di sini saya membuka pertanyaan. Silakan sebutkan nama dan asal kelas. Saya izin bertanya. Nama saya Siti Sofa Marwah dari kelas AK25E. Eh, Mengapa nilai kini obligasi lebih kecil daripada nilai nominalnya? Karena adanya konsep nilai waktu uang, uang yang diterima di masa depan nilainya lebih rendah dibandingkan uang yang dimiliki saat ini. Akibatnya pengaruh tingkat bunga atau faktor diskonto. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, pertanyaan yang telah diberikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan penyampaian. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.